Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang atau selamat malam. Kapanpun Anda menonton video ini, materi ini merupakan materi pertemuan ketujuh yang akan membahas mengenai pengujian vigor benih. Seperti kita ketahui bahwa pengujian mutu benih itu ditujukan dengan tahapan berikut, dimulai dengan pengambilan sampel, baik itu contoh primer, kemudian digabung menjadi contoh komposit, kemudian sebagian atau seluruh dari contoh komposit sesuai dengan ketentuan bobot aturan, maka itu akan menjadi contoh kirim. Contoh kirim ini kemudian seperti namanya akan dikirim ke laboratorium untuk dilakukan pengujian mutu benih. Sampai di laboratorium, maka yang pertama kali diuji adalah kadar air. Kenapa demikian? Karena memang kadar air ini sangat mudah berubah-ubah karena memiliki sifat yang higroskopis, ya, sehingga harus terlebih dahulu diuji begitu sampel ini, begitu contoh kirim ini diterima di laboratorium. Kemudian sisa dari contoh kirim tersebut setelah diambil sebagian untuk penetapan kadar air itu kemudian dibuat menjadi contoh kerja. Ya. Contoh kerja ada ketentuan bobotnya sesuai dengan komoditas tertentu yang bisa dicek pada ketentuan ISTA. Ya. Kemudian berikutnya contoh kerja inilah ya, yang merupakan subsampel ya, atau sebahagian dari contoh kirim yang kemudian dilakukan uji-uji berikutnya. Yang pertama adalah pengujian kemurnian benih. Tentu pengujian kemurnian benih ini akan menghasilkan 3 fraksi. Fraksi benih murni, kemudian fraksi kotoran benih, dan benih tanaman lain. Nah, yang akan melalui pengujian selanjutnya hanya pada fraksi benih murni saja. Sementara kotoran benih ya sudah tidak perlu diuji saja. Dia hanya komponen saja yang perlu dipertimbangkan untuk pengujian kemurnian. Namun untuk melihat benih pada mutunya, baik itu mutu fisiologis, mutu patologis, ya, maka yang kita gunakan adalah benih murni ini. Secara standar atau secara uji rutin bahwa benih tersebut hanya perlu diuji daya berkecambahnya saja. Sehingga di dalam benih bersertifikat itu yang ada ketentuannya hanya kadar air, kemurnian, dan daya berkecambah. Namun pada alasan-alasan tertentu ya, dilakukan pengujian khusus. Pengujian khusus yang umumnya adalah pengujian vigor benih. Ya. Misalnya ada beberapa, ya, yaitu bobot 1000 butir, kesehatannya, dormansi, dan lain sebagainya. Dan termasuk vigor itu sendiri. Seperti kita ketahui bahwa memperhatikan mutu benih ini sangat penting sekali. Ya. Karena kita pahami bahwa benih ini adalah input yang akan membawa teknologi itu sendiri, yang akan membuat produksi pertanian kita menjadi efisien. Jadi kalau dari semenjak input tidak kita jamin mutunya, maka bagaimana produksi yang tinggi akan bisa kita dapatkan. Nah, ketika kita bicara daya berkecambah, tentu kita bicara pada tataran mutu benih ketika dikecambahkan pada kondisi yang optimum. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kalau misalnya nantinya benih tersebut akan berhadapan atau ditanam dengan kondisi lingkungan yang suboptimum. Karena kenyataannya kondisi lapang itu memang suboptimum, di mana faktor-faktor lingkungan tidak bisa kita kendalikan sepenuhnya. Ya,
Beda ceritanya kalau misalnya semua faktor lingkungan hampir kita kendalikan, atau misalnya kita akan menanam di rumah kaca, atau di yang full control lah, begitu kira-kira ya. Maka kondisinya akan mendekati optimum. Tapi begitu kita menanam di lapang, kondisi lingkungan itu menjadi sangat berubah-ubah, dinamis begitu ya. Misalnya suhunya, pada pagi hari subuh tentu suhunya sangat dingin ya. Pagi hari masih sejuk begitu. Siang hari sudah sangat panas sekali, ya. Sudah sangat panas. Sore hari kembali menurun suhunya. Terus menurun sampai malam, sampai subuh kembali. Sementara kalau kita bicara optimum, seharusnya tidak demikian, konstan harusnya. Itu masih suhu. Bagaimana dengan kadar air yang ada di tanah atau kadar air tanah? Tentu juga akan fluktuatif. Ketika siang hari juga akan terjadi kehilangan air dari tanah, yang menyebabkan benih juga akan mengalami kekurangan suplai air, apalagi kalau ketersediaannya rendah. Nah, tentu ini menjadi kondisi yang suboptimum, belum berhadapan dengan misalnya lahan yang berpenyakit, atau misalnya yang mudah tergenang dan lain sebagainya. Inilah yang kita sebut sebagai lingkungan yang suboptimum. Pertanyaannya, jika benih hanya diuji pada kondisi yang optimum lingkungannya, bagaimana performanya jika dia ditanam pada kondisi yang berbeda atau suboptimum? Apakah performanya akan lebih baik atau lebih buruk? Seburuk apa dan lain sebagainya. Dan tentu data daya berkecambah tidak akan bisa menjawabnya. Sehingga kita perlu pengujian yang kita sebut sebagai pengujian vigor, di mana pengujian yang pada kondisi suboptimum, untuk kembali melihat bagaimana mutu benih akan terpengaruh. Berbagai upaya untuk memperoleh benih vigor tentu dari awal sudah dilakukan, mulai dari pemilihan benih sumber, kelas benihnya sudah diatur bahwa kelas benih yang digunakan untuk produksi benih minimal satu level di atasnya, genetiknya harus jelas, masih berlaku labelnya dan lain sebagainya. Kemudian proses produksinya harus juga memenuhi prinsip agronomi dan prinsip genetik, ya, di mana prinsip agronomi kita harus menjaga tanaman tersebut agar tetap tumbuh dengan optimum tanpa kendala, begitu ya. Genetik dia harus murni dan lain sebagainya. Berikutnya juga kita simpan, setelah panen kita simpan untuk tetap menjaga mutu benih tersebut tetap vigor. Tapi tetap saja ini adalah proses. Ketika kita bicara berapa mutunya, yang paling baik dilakukan adalah kita uji, ya. Dan untuk vigor ini tentu akan jauh lebih sensitif daripada daya berkecambah. Standarisasi vigor ini sulit dilakukan memang, karena definisi atau kondisi, bukan definisi ya, lebih tepatnya kondisi suboptimum itu sangat banyak, begitu ya. Baik itu oleh karena satu faktor, dua faktor, tiga faktor, atau hal lain, ya. Sangat banyak sekali. Sehingga pengaruhnya terhadap mutu benih, ya, bagaimana mutu benih itu akan bisa merespon juga akan sangat beragam. Sehingga ini seringkali dijadikan sebagai supporting data untuk melengkapi atau memperkuat data daya berkecambah. Pengembangan metode dan indikasi vigor benih kita bisa lihat dari seberapa berpengaruh kondisi lingkungan tersebut terhadap pertumbuhan, terhadap daya simpannya. Benih-benih yang punya vigor yang tinggi tentu akan lebih tahan atau lebih toleran dengan kondisi lingkungan yang suboptimum. Tapi benih-benih yang punya vigor yang rendah, maka diberikan kondisi suboptimum pada level yang kecil saja atau yang rendah saja, maka dia akan sangat terpengaruh. Pertumbuhannya akan terganggu, daya simpannya juga akan sangat terganggu. Misalnya, konsepsi mengenai vigor ini sudah disampaikan sejak lama, dari semenjak tahun 1957 oleh Iseli melalui cold test. Bagaimana kalau jagung itu ditumbuhkan pada kondisi yang dingin? Ya, pada kondisi yang dingin. Apakah pertumbuhannya bisa secepat normal biasanya atau tidak? Tetapi benih-benih yang bermutu tinggi akan lebih mampu mentoleransi kondisi yang dingin ini.
sehingga dia tetap mampu berkecambah dengan baik. Namun yang vigornya rendah biasanya akan terhenti. Ya. Kemudian pada tahun 1960, Dilutz dan Caldwell juga menyampaikan bahwa menggambarkan karakter benih yang tidak dapat dijelaskan melalui pengujian standar. Artinya, ketika ditanam di laboratorium untuk daya berkecambah bagus saja, tapi ketika ditanam di lapang, kok berbeda ya? Begitu kira-kira. Berarti ada peubah lain, di mana daya berkecambah tidak benar bisa digunakan untuk memprediksi secara cukup akurat bagaimana tanaman itu nanti akan di lapang, karena perbedaan kondisinya. Di mana di lapang itu tidak seoptimum ketika pengujian daya berkecambah kondisi lingkungannya. Berikutnya pada tahun 1965, Woodstock menyampaikan pendekatan secara fisiologi dan kimia. Kita bisa lihat fisiologinya, kita bisa lihat biokimianya. Apakah jumlahnya, kuantitatifnya itu lebih baik atau tidak. Kalau hanya sekadar untuk tumbuh, mungkin kita bisa disebut tumbuh. Tetapi pertumbuhannya seperti apa? Proses fisiologi di dalamnya setinggi apa? Biokimianya setinggi apa? Itu akan menentukan apakah benih tersebut akan punya vigor yang tinggi atau tidak. Atau sederhananya punya kemampuan tumbuh yang baik sekalipun pada kondisi yang suboptimum atau tidak. Berikutnya pada tahun 1972 dibuat semacam tes, precocious aging test. Artinya benihnya diberi tekanan, ya, diberi penuaan secara artifisial. Mana yang vigornya yang masih tinggi maka akan lebih tahan menghadapi tekanan tersebut. Namun bagi yang vigornya rendah tentu akan mengalami penurunan mutu yang sangat-sangat signifikan sekali. Inilah bagaimana kita melihat mutu benih jauh lebih ketat daripada sekedar dia mampu tumbuh pada kondisi yang optimum saja. Kita lebih jauh melihatnya pertumbuhannya bagaimana, sebaik apa. Dan kalau dia ditumbuhkan pada kondisi yang suboptimum bagaimana. Inilah yang disebut dengan vigor. Kemampuan benih untuk tumbuh normal pada kondisi yang suboptimum. Makanya pada tahun 1977 ISTA menyampaikan definisi vigor melalui kongresnya yang ke-15 ya, bahwa vigor benih adalah sejumlah atribut ya, sejumlah kelengkapan, sejumlah peubah yang dimiliki benih yang dapat menentukan tingkat potensinya ya, baik itu aktivitas maupun performansinya ya. Benih atau lot benih selama perkecambahan dan pertumbuhan kecambah. Jadi kita melihat lebih jauh ya. ISTA menyampaikan demikian. Sementara AOSA pada 1983 menyampaikan definisi lain bahwa vigor itu menetapkan definisi vigor yang lebih bersifat operasional, yaitu sejumlah atribut yang dimiliki benih yang dapat menentukan potensi kecambah untuk muncul cepat dan merata. Ya. Jadi kecepatan dan maaf tertutup sedikit ya. Cepat dan merata serta berkembang kecambah normal pada kondisi lapang yang luas. Kondisi lapang yang luas ini mohon dipahami adalah kondisi yang beragam. Artinya tidak hanya kondisi yang spesifik optimum, tidak. Tapi bagaimana kalau dia di optimum? Bagaimana kalau dia di suboptimum? Bagaimana kalau dia di suboptimum X, di suboptimum Y, di suboptimum Z, dan lain sebagainya. Jadi performa vigor itu ketika dia mampu menghadapi banyak sekali variasi kondisi lingkungan. Makanya di sini disebut sebagai pada kondisi lapang yang luas. Dan benih yang mampu tetap tumbuh dengan baik pada kondisi lapang yang luas seperti ini, inilah yang mempunyai vigor yang tinggi. Ini definisi yang cukup operasional yang disampaikan oleh AOSA pada 1983. Faktor-faktor apa yang menyebabkan perbedaan vigor benih itu ya? Menyebabkan benih itu bisa lebih kuat ya, sekalipun pada kondisi yang suboptimum. Yang pertama adalah faktor internal atau benihnya sendiri, di mana genetik itu berpengaruh ya. Komposisi kimia benih ini juga sangat penting. Apakah dia mengandung banyak karbohidrat, lemak, dan lain sebagainya ya. Protein dan lain. Lemak biasanya akan lebih kurang vigornya, lebih cepat turunnya. Ketahanan terhadap mesin panen juga sama. Apakah misalnya seed coat-nya cukup kuat dan lain sebagainya. Sehingga kalau terjadi kerusakan sedikit akan direspon dengan penurunan vigor. Hibrid atau non-hibrid ya. Kemudian secara fisiologi juga kita bisa lihat apakah dia dipanen ketika sudah mencapai masa fisiologis atau tidak.
Karena seperti kita ketahui secara teoritis, vigor itu maksimum ketika dia mencapai masak fisiologis. Artinya ketika Anda memanen sebelum masak fisiologis atau memanen terlalu awal, maka sebenarnya Anda tidak akan mendapatkan level vigor tertinggi yang bisa dicapai oleh benih tersebut. Sehingga hal ini akan berpengaruh terhadap kondisi awal dari level vigor yang Anda dapatkan dari lapang. Yang kedua, apakah benih tersebut sudah lama disimpan atau tidak? Karena pada dasarnya semua kehidupan ini hanya menuju ke kematian. Seperti itu yang disampaikan oleh konsepsi Steinbauer saja pada benih. Ya. Sama dengan ini juga, bahwa vigor itu akan tetap menurun ya sampai menuju kematian. Artinya, yang relatif di mana benih yang umurnya sudah lama dibanding yang baru, ya, maka mutunya akan, khususnya vigornya akan menurun. Ya. Kemudian morfologi ukuran benih, ya, ukuran yang kecil dengan ukuran yang besar, apakah apa namanya, misalnya kembali lagi kulit benihnya setebal apa dan lain sebagainya. Dan setiap komoditas punya ketahanan ini ya. Termasuk misalnya kalau pada padi, karena dia punya lemma palea atau sekam yang sangat keras sekali walaupun tipis, sehingga dia memprotek dari potensi kerusakan ketika panen ya. Secara morfologi dia memang protektif ya. Kemudian sitologi, ya ini sudah mengarah ke sel-selnya. Apakah ada kerusakan kromosom atau bagaimana kondisi sitoplasmanya terjaga atau tidak. Ini kalau kita lihat benihnya sendiri bagaimana begitu ya. Apakah benihnya dalam kondisi vigor yang tinggi atau tidak ya. Dipanen dengan tepat atau tidak. Berikutnya yang menyebabkan perbedaan vigor itu adalah faktor eksternal. Ya. Apakah nutrisi tanaman ketika di lapang itu cukup terpenuhi atau tidak, begitu ya. Kemudian misalnya cara proteksi tanaman ketika di lapang, lingkungan sesudah panen, apakah misalnya konservasinya langsung diolah atau tidak, begitu ya. Lingkungan penyimpanan, cara pengolahan, dan cara pengepakan. Jadi artinya sekalipun kita menghasilkan benih yang terbaik ketika kita panen, tapi kalau kita kelola dengan tidak baik, maka sebenarnya penurunan vigor itu sudah terjadi secara otomatis. Makanya vigor ini bisa berubah. Ini bisa kita lihat tanaman ini ya. Tanaman ini beda-beda pertumbuhannya, ada yang tumbuhnya cukup kecil begitu, tapi ada yang sangat vigor. Ada variasi di sini. Tentu dalam produksi tanaman kita berharap bahwa tanamannya yang vigor sajalah semuanya rata gitu ya. Makanya dalam pengolahan benih juga ini bisa kita usahakan dengan cara sortasi atau grading ya. Ini pentingnya vigor itu. Nah, ini bisa kita lihat keseragamannya. Jadi tumbuh sih sama-sama tumbuh begitu ya. Normal ya sama-sama normal, tetapi yang bagian atas ini kita lihat jauh lebih seragam, tumbuhnya baik, warnanya seragam, hijau. Nah, sementara yang di bawahnya ini ya ada yang baik, ada yang enggak. Ini secara lot berbeda vigornya. Tentu yang di atas itu vigornya lebih tinggi secara lot, ya. Dan tentu kalau disuruh pilih ya pilih yang atas saja, ya. Ini kalau kita lihat apa namanya kondisi dari atas yang menggunakan foto yang diakuisisi oleh drone begitu ya. Ini biasanya dalam satu empat ini komunitasnya sama, ya komunitas sama. Ini memang rancangan praktikum ini. Yang ini kita lihat cukup merata ya warnanya begitu ya, cukup seragam ya. Tapi begitu kita lihat yang lain ini tanamannya masih sama ini, maka kok berbeda begitu ya. Level vigornya berbeda. Ini ketika di tanamannya. Saya rasa itu saja pengantar dari saya untuk mengenai vigor ini. Jadi secara sederhana bahwa vigor ini kita pahami bagaimana performa benih menghadapi kondisi yang suboptimum atau kondisi lapang yang luas. Vigor yang tinggi akan memberikan performa lapang tanaman yang masih cukup baik sekalipun dia akan menghadapi kondisi yang suboptimum tersebut. Memang terjadi penurunan tapi masih bisa ditoleransi. Sementara kalau benihnya dari awal vigornya rendah, maka sebenarnya sebaiknya
tidak ditanam pada kondisi lapangan yang luas, dipilih-pilih saja maksud saya, dan juga jangan berharap untuk bisa menyimpannya dalam waktu yang lama, karena penurunan mutunya akan terjadi sangat cepat. Itu saja materi pada kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan bisa Anda tuliskan di kolom komentar di bawah, nanti akan saya bahas atau saya jawab. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.